warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan fasilitator Ibu Widiatris Afriani Kumoal, SPD MPD. Pada kali ini kami akan mencoba mempraktekkan latihan coaching untuk demonstrasi kontekstual pada modul 2.2. Saya sendiri adalah Mutia Saberko SPD dari SMP Negeri 6 Lubuk Alung dengan pengajar praktik Murniati MPD. Di sebelah kanan saya Azmi Salfitri SPD SDN 01 Lubuk Alung dengan pengajar praktik Hayatus Sa'dah MPD. Oke, dan di sebelah kiri saya Januetri SPDI berasal dari SD 15 Lubuk Alung dengan pengajar praktik Hayatus Sa'dah. Oke, baiklah, selamat menyaksikan video kami. Guru bergerak Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Mutia. Waalaikumsalam. Silakan masuk Ibu ya. Ya, Silakan duduk Ibu. Ada apa Bu? Ada yang bisa saya bantu? iya Bu. Sebenarnya ini tadi waktu saya berdebat ada teman yang mengatakan saya dia tidak coaching. Oh gitu. Kalau boleh tahu siapa itu Ibu yang ingin coachingin sama Ibu? Kemudian mau minta kepada Ibu waktunya sudah pernah saya Gitu. Oh baik Ibu ya. Berarti Ibu dalam hal ini Ibu minta saya sebagai pengamat begitu ya. Ibu ya. Oh iya, agar nanti pelaksanaan coaching ini bisa berjalan dengan baik, tentu harus ada rubrik penilaiannya ya Ibu ya. Di sini baiklah, mungkin saya akan perlu menjelaskan sedikit ya kepada Ibu yang biasanya proses pengamatan coaching yang sudah saya lakukan itu ada dua yang diminta, yaitu yang pertama yaitu alur tirta ya. Nah, Ibu tahu kan alur tirta seperti apa? ya saya itu harus bisa nanti pada saat coaching itu yang harus saya lakukan itu yang pertama kali bagaimana tujuan dari coaching, kemudian aktivitas masalah, rencana aktivitasnya, kemudian tanggung jawab bersama. Oke, baik Ibu ya. Berarti Ibu sudah jelas itu alur tirta seperti apa ya. Kemudian yang kedua itu adalah saya ingin melihat kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching kali ini. Nah, gitu ya. Menurut Ibu kompetensi apa saja ya yang bisa Ibu kembangkan nanti? Nanti yang bisa saya kembangkan itu menjadi pendengar aktif, kemudian Oke, baik ya Ibu ya. Nah, bagaimana ke indikator ketercapaian dari kompetensi Ibu tersebut? Indikatornya seperti apa? nanti saya akan memberikan pertanyaan kepada siswa sehingga dia bisa Oh begitu ya. Berarti melalui pertanyaan berbobot agar bisa memunculkan ide-ide yang kreatif ya, begitu ya. Oh ya, baiklah. Saya berharap nanti pada proses Ibu coaching nanti ya dengan si coach di sini indikator tersebut muncul. Nah, baik. Kemudian kompetensi yang Ibu harapkan juga terlihat nanti. Nah, begitu Ibu ya. sebentar ya Bu ya, mungkin Oh iya, nggak apa-apa Ibu. Assalamualaikum Ibu. ini Bu, tadi yang saya ceritakan tadi. Oh iya, ini ya Ibu Azmi ya. Iya. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu baik. Jadi Ibu yang minta di coach oleh Ibu Januetri ya. Iya. Gitu. Kalau begitu pada
pada hari ini, baik Ibu saya perkenalkan sedikit, saya di sini adalah Mutiara Depok sebagai pengamat dari proses coaching yang akan Ibu laksanakan berdua. Di sini Ibu Januari bertindak sebagai coach dan Ibu bertindak sebagai coaching. Baiklah Ibu, saya rasa tidak ada perlu hal lagi yang perlu dijelaskan ya. Silahkan Ibu dilanjutkan. Terima kasih Bu Tia. Iya. Iya. Bagaimana Ibu? Alhamdulillah Bu, baik. Ibu juga bagaimana ya Bu ya? Alhamdulillah baik. Oke, untuk coaching hari ini Bu ya? Ya Allah saya siap ya Bu. Kira-kira apa ya yang ingin saya bantu pada coaching saya hari ini Bu? Oh begini Bu, saya punya kendala. Setiap dalam proses pembelajaran ada beberapa orang siswa saya, setiap tugas yang diberikan tidak lengkap dia mengerjakan. Kemudian saat mengumpulkannya sering terlambat. Baik itu tugas di sekolah sebagai latihan maupun tugas di rumah sebagai PR. Ya, menurut Ibu, kenapa hal tersebut terjadi pada siswa itu? Karena kan mengerjakan tugas dan tidak sempurna dan sebagainya. Oh iya Bu. Kalau menurut saya Bu, penyebabnya mungkin seperti ini Bu. Kalau dilihat dari gejalanya, setiap saya dalam menyajikan pembelajaran, ada di antara mereka itu waktu mengerjakan tugas, ada yang menebalkan huruf tertentu, ada 10 kali dia menebalkannya. Misalnya huruf T ditebalkan 10 kali. Kemudian ada dalam waktu mengerjakan tugas itu dibuat menggambar. Kemudian ada juga sedang memukul meja seperti memukul gendang seperti itu. Seperti itu ya, ternyata anak-anak itu unik ya. Iya, unik sekali Bu. Ya, dari pengamatan yang besar, penyebab anak-anak yang tadi dalam sekali gendang, pengen menulis, akhirnya itu apa penyebabnya dari materi yang dibawakan tadi dalam pelajaran ini apa penyebabnya? Oh iya Bu. Kalau saya pikir ya sudah lama memang saya berpikir seperti itu Bu. Kalau nggak salah mungkin seperti ini mungkin kali ya Bu ya. Karena kata Ibu tadi kan keunikan macam-macam keunikannya, berbeda-beda dimunculkannya saat saya dalam pembelajaran. Ya Bu ya. Kemudian kalau sementara saya sendiri dalam mengajar itu Bu, hanya menggunakan metode ceramah. Kemudian diselingi tanya jawabnya cuma sekali-sekali saja Bu. Jadi monoton kelihatannya satu arah tuh. Jadi saya sebagai guru juga begini Bu, dalam pemberian tugas itu tidak berdasarkan keunikan seperti Ibu katakan tadi. Kalau saya lihat saya yang mengajarkan itu memberikan tugas itu saya samaratakan ke seluruh kelas. Baik itu dari segi kontennya, konten materinya kan, kemudian begitu juga dari segi prosesnya, begitu juga hasilnya yang dituntut, disamakan saja bentuknya. Seperti itu ya kejadiannya. Saya lebih mengetahui apa penyebabnya, kemudian itu sebenarnya sebelumnya kita menggunakan materi itu lebih menonton seperti itu. Itu diketahui itu dampaknya seberapa kesalahan itu. Jadi untuk rencana itu apa yang untuk menarik perhatian anak-anak itu lebih fokus lagi mengikuti pembelajaran itu. Kira-kira solusinya seperti apa? Oh iya Bu, kalau saya rasa mungkin seperti ini mungkinnya Bu. Karena mereka itu unik berbeda-beda seperti itu kebutuhannya juga berbeda-beda. Jadi otomatis itu saya juga harus mempersiapkan pembelajarannya yang memenuhi kebutuhannya yang berbeda-beda tersebut. Nah, jadi kalau saya lihat Bu, mungkin anak yang
yang memukul meja, yang kayak tunjukkan bergerak seperti itu mungkin tipe kinestetik mungkinnya Bu. Iya, iya. Nah, saya cuma memberikan tugas adalah berbentuk visual. Jadi kan anak-anak tuh kelihatannya ada 3 gaya belajarnya tuh, visual, auditori, dan kinestetik. Jadi tentunya saya harus meningkatkan pembelajaran saya itu dengan memenuhi kebutuhan anak yang berbeda-beda tadi tersebut. Itu Bu. Ya, bagus sekali ya Bu. Jadi itu sudah ini bahwa anak punya kebutuhan yang berbeda. Jadi kita sebagai guru itu harus memberikan materi itu yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kebetulan untuk memenuhi itu. Jadi cara memenuhi itu apa yang akan dilakukan selanjutnya? Oh iya, langkah-langkahnya ya Bu untuk memenuhi kebutuhan anak yang berbeda-beda tadi. Oh iya Bu, saya baru teringat. Mungkin lebih cocok saya itu memperbaiki atau meningkatkan pembelajaran saya itu dengan pendekatan berdiferensiasi, baik itu di dalam perencanaannya, pelaksanaannya, maupun dalam hasilnya. Jadi dari segi pembelajaran berdiferensiasi itu, saya tentu mengamati terlebih dahulu masing-masing anak saya itu termasuk visual, auditori, atau kinestetik. Setelah itu saya buat RPP-nya dulu. Kemudian di dalam RPP itu sudah mencakup ada 3 tadi yang berdiferensiasi itu. Yang pertama kontennya, kemudian produknya, kemudian proses. Ya Bu ya. Nah, jadi selain itu saya mungkin begini Bu. Selain dari pembelajaran berdiferensiasi tadi itu, saya mungkin ada setelah saya laksanakan itu pada anak-anak tertentu mungkin kalau ada saya melaksanakan institusi atau bantuan dari orang tuanya. Itu Bu. Itu ya. Jadi dalam apa namanya pembuatan RPP berdiferensiasi tadi mungkin Ibu sudah menemukan konten dan produknya. Jadi untuk lebih menariknya kira-kira itu mungkin ada metode atau cara yang lain Oh iya. Oh iya Bu. Oh iya. Mungkin di dalam pelaksanaannya itu yang lebih difokuskan lagi yaitu tentang supaya lebih menarik kata Ibu tadi itu adalah strategi atau metode dan media pembelajaran yang bervariasi begitu Bu. Kalau masalah strategi dan metode, kemudian untuk anak auditori itu saya mencarinya di internet, bisa melalui YouTube itu Bu. Tapi itu kan video pembelajarannya itu hanya dari orang lain. Nah, itu saya mencari berbagai sumber. Tapi kalau masalah pembuatan media pembelajarannya sendiri bagi saya itu agak terkendala Bu. Oh, bagus sekali ya, ada metode dan strategi yang akan dilakukan. Ini yang dia itu ada terkendala dalam pembuatan video pembelajaran. Nah, kira ada nggak apa yang akan digunakan atau menonton itu dalam pembuatan video? Kalau dalam pembuatan video itu Bu, kalau di sekolah kan ada banyak guru yang muda-muda. Biasanya kalau guru yang muda-muda itu kan IT itu kan terampil. Saya bertanya saja kepada guru yang muda-muda itu. Kemudian ada seorang yang CDP angkatan 4, dia sudah begitu terampil mahir ya Bu. Nah, berarti saya belajar saja sama beliau. Semoga dengan ketidaktahuan tadi dibimbing oleh kawan yang CDP tadi, semoga Ibu Adi ke depannya bisa melakukannya sendiri. Ya, Bu. Ya, untuk ke depan kira-kira Bu Ar kapan melaksanakan apa namanya pembelajaran dari CDP? Oh ya. Tentang pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi tadi,
berhubung sekarang kan sudah selesai ujian semester 1 ya Bu ya. Saya kemungkinan bisa kira-kira menjalankannya nanti di awal semester 2 yaitu Januari 2023. Jadi untuk persiapan pelaksanaan sebelumnya itu mumpung liburan besok, saya dulu hanya merancang EPP-nya dulu Bu. Seperti itu ya. Kira kalau dalam pembuatan PP itu waktu berapa lama itu dalam Oh iya, kalau saya membuat EPP itu per apa saja Bu, per tema ya. Jadi kalau nggak salah bisa membutuhkan waktu 1 minggu Bu. Terus semoga apa yang diharapkan tercapai ya Bu, yang baik. Setelah eksekusi seperti ini, menurut Ibu apa yang Ibu rasakan setelah seperti ini, bagaimana perasaannya? Nah, perasaan saya senang sekali Bu, karena kendala yang saya alami ini sudah ada solusinya. Alhamdulillah kalau begitu Ibu, berarti Ibu sudah dari penyesalan Ibu tadi, Ibu sudah mengetahui bagaimana cara-cara penyesalannya akan dilakukan ke depannya. Semoga apa yang dilakukan tadi terlaksana dengan baik. Iya, Jadi Bu. Ibu mungkin sampai di sini coaching kita semoga bermanfaat. Ya, terima kasih ya Bu ya. Mungkin besok ada kegiatan lain. Saya lanjutkan dulu dengan Ibu. Kasih Bu. Oke, baiklah Ibu ya. Saya boleh menanya sedikit ya, Ibu ya. Rasanya tadi bagaimana Ibu tadi sebagai coach tadi? Alhamdulillah saya merasakan senang sekali mendengarkan apa namanya Ibu tadi sudah menyampaikan banyak kemungkinan dan saya mendengarkan ternyata Ibu sendiri sudah mengatakan ke arah dari Oh gitu ya. Nah, menurut Ibu sudah tercapai belum kompetensi yang Ibu inginkan tadi? dari percakapan kita tadi sepertinya sudah tercapai di mana situasi Indikatornya bisa Ibu sampaikan indikatornya tercapai pengembangannya seperti apa indikatornya? indikatornya itu tentunya kita tadi kan indikatornya itu mendengarkan saya berusaha mendengarkan apa yang disampaikan oleh direksi kemudian akhir sekunya saya berusaha untuk akhir sekunya sehingga saya mendengarkan apa-apa yang terjadi dengan direksi kita pasti bisa memecahkan masalah sendiri. Kemudian saya menggali memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan itu bisa menjawabnya dengan direksi dari itu dengan alur cepat. Oh gitu ya, baik sekali Ibu ya. Boleh saya menyampaikan sedikit hasil pengamatan saya? Boleh dari masyarakat. Ya berdasarkan tadi coaching tadi ya Bu ya, saya melihat di sini bahwa Ibu sudah melaksanakan alur kita dengan sangat baik. Sudah terlihat tadi ada tujuan di situ, ada pertanyaan untuk mengidentifikasi permasalahan, kemudian ada lagi di situ rencana aksi yang ditanyakan kepada Ibu Azmi ya tadi ya, Ibu ya. Kemudian ada lagi pertanyaan tentang tanggung jawab serta komitmen untuk kedepannya. Nah, begitu. Nah, tadi juga saya sudah melihat kompetensi Ibu sudah muncul tadi, di mana Ibu mengharapkan pada pra supervisi tadi ya ada 3 kompetensi ya, dan saya melihat itu sudah tampak di situ. Ibu sudah mendengarkan dengan aktif, Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, Ibu juga sudah hadir seutuhnya. Di sini saya lihat suasananya juga rileks begitu ya. Dan sepertinya juga Ibu A sudah bisa terselesaikan, terbimbing, terbantu untuk menyelesaikan masalahnya dan jelas aksinya ke depan. Nah ya, itu Ibu. Ya kemudian lagi untuk kedepannya ini kan proses kerja tidak berhenti sampai sini ya Bu ya, ini akan terus berlanjut terus ya. Nah untuk kedepannya ini kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu tingkatkan sebagai coach begitu? Ya, mungkin untuk kedepannya yang ingin saya tingkatkan itu lebih menggali lagi lebih dalam pertanyaan-pertanyaan berbobot yang berkaitan dengan
keluh kesah kita. Begitu ya. Ya karena mungkin tidak hanya Bu Azmi saja yang ingin ikut sama Ibu ya, mungkin ada ibu-ibu guru yang lainnya begitu Ibu. Ya secara keseluruhan kalau saya nilai Ibu sebagai coach tadi sudah sangat baik itu proses menggiring si coach untuk menyelesaikan masalahnya itu Ibu. Saya rasa cukup ya Ibu ya. Kemudian untuk kedepannya Ibu bisa lebih baik lagi dan meningkatkan lagi kompetensinya sebagai coach. Cukup begitu Ibu dari saya. Cukup Ibu, makasih banyak atas waktunya. Teman kita ini itu kuat selanjutnya Ibu, berkelanjutan. Iya, Ibu saya juga suka diskusi-diskusi seperti ini Ibu, karena ini kan memberikan penguatan ya Ibu ya, kita sebagai guru memang harus seperti ini sebaiknya Ibu ya. Baiklah Ibu, silakan Ibu kalau misalnya ada kegiatan lain. Permisi dulu ya Bu, terima kasih atas waktunya. Iya. Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam Ibu Jatmetri. Ya, assalamualaikum Bu Ar. Waalaikumsalam. Ibu, boleh Bu, saya meminta waktunya sedikit? Boleh. Oke, Ibu begini Ibu, tadi Ibu Januari itu menemui saya, katanya lagi ada yang ingin dibicarakan gitu, dan beliau meminta saya menjadi coachnya dari permasalahannya begitu Ibu. Nah, saya ingin proses coaching kami ini diamati begitu agar saya tahu kekurangan dan kelebihan saya, kekurangan saya mungkin ya Ibu ya, lebih tepatnya. Bisakah Ibu nanti menjadi pengamat kami nanti Ibu? Oh iya, bisa jadi pengamat nantinya ya. Jadi kalau Ibu jadi pengamat nanti mungkin coachnya itu ada temannya, siapa tadi namanya? Iya Bu, Ibu Januari. Ibu Januari itu nanti sebagai coaching. Iya. Jadi nanti sebelum kegiatan coaching, ini Ibu ada panduan rubriknya itu, penilaian yang akan diamati. Alur cerita ini ada dua, satu alur cerita, yang kedua yaitu kompetensi apa yang dikembangkan. Kalau tentang cerita itu Bu Mutia ingat kan, masih kan? Oh iya, masih ingat Ibu, cerita itu dia coaching dengan alur cerita ya Bu. Yang pertama itu adalah menentukan tujuan coaching itu apa, kemudian yang kedua mengidentifikasi permasalahannya, kemudian yang ketiga saya memberikan pertanyaan yang untuk menentukan rencana aksi ke depannya, kemudian tanggung jawab, kemudian yang terakhir itu adalah komitmen. Kemudian kalau kompetensi lagi ya Bu ya. Saya ingin di sini mengembangkan 3 kompetensi coach ya Bu. Yang pertama yaitu bagaimana kesadaran secara penuh, menghadirkan diri secara penuh dengan coaching, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian lagi menggali pertanyaan yang berbobot. Oh iya. Jadi dari ketiga kompetensi tadi itu, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Saya ingin sekali Ibu mengobservasi saya secara spesifik itu dari segi menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot itu Ibu. Apakah nanti saya sudah memberikan, apakah pertanyaan yang saya berikan sudah berbobot atau belum begitu Ibu? Jadi dari kompetensi tadi itu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu yang bagaimana? Indikatornya mungkin seperti ini, itu ada 2 ya Bu. Yang pertama bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan berbobot sehingga coach saya itu bisa menyelesaikan masalahnya begitu Bu, dengan bimbingan dari pertanyaan-pertanyaan saya tadi. Kemudian yang kedua, apakah pertanyaan saya itu bisa memunculkan kreativitas gitu Bu, ide-ide kreatif dari si coach mungkin Ibu yang saya harapkan. Iya. Ya, silakan. Tadi coachnya oh iya, mana ya Bu Januari ya? Oh Pak. Assalamualaikum Bu. Oh, waalaikumsalam. Silakan duduk Bu Januari. Ya, ini Ibu coach saya, Ibu Januari
Geometri guru PAI. Oh, guru PAI ya. Ya Bu, Iya. enak Bu. Iya. Bagaimana Ibu, kami mulai saja? Oh ya, silahkan ya. Oke, baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Bagaimana kabarnya Bu Geometri hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu, bagaimana saya dari Bu sendiri? Iya, alhamdulillah sehat. Ya, tadi Bu Geometri meminta waktu saya ya. Iya. Untuk di coach ini kira-kira apa ya Ibu tujuannya ini Ibu minta di coach sama saya? Ya, tujuan saya minta coaching sama Ibu yaitu saya pengen mencari solusi dari permasalahan saya yang ada. Yang saya dari beban pemikiran dari hobi saya selama ini. Permasalahan itu seperti apa ya Bu? Yang sangat menjadi pemikiran. Ya Bu, seperti sebenarnya saya sebelumnya kan mengikuti pendidikan program guru penggerak. Jadi di sana kami kan dituntut untuk mempunyai sebuah visi, di mana visi ini tujuannya untuk perkembangan karakter untuk sekaligus Oh begitu, berarti Ibu guru penggerak, Ya. kemudian Ibu lagi mempunyai visi ya untuk membentuk karakter yang diharapkan seperti apa Ibu? Ya, visi saya ini Visinya. yaitu berkaitan dengan pendidikan karakter terhadap Pancasila yang difokuskan kepada yaitu anak-anak cinta akan membaca ya. Tetapi kendalanya saya di sini itu masalah waktu. Kapan visi saya ini akan dilaksanakan? Oh begitu, berarti Ibu ingin peserta didik itu mencintai Al-Quran gitu Iya. ya Ibu ya. Oh, yang membuat Ibu bingung apa lebih fokusnya? Itu Bu, fokusnya itu masalah waktu. Waktu. Kapan ya saya melaksanakan visi saya ini agar terlaksana dengan maksimal, terstruktur dan terjadwal. Oh begitu, berarti selama ini belum pernah terlaksana. Ya, terlaksana Ibu, cuman itu saya lakukan hanya satu kelas saja, yaitu kegiatan membaca ayat Quran sebelum belajar itu 5 ayat sebelum belajar. Seperti itu hanya satu kelas yaitu kelas 6. Sementara kan saya megang kelas 1 sampai kelas 6. Nah, seharusnya kan saya berbagi dengan guru-guru yang lain sehingga terlaksana visi saya ini. Jadi hal itu yang belum saya lakukan waktu tadi kapan bisa saya berbicara gitu. Begitu Ibu ya. Berarti sekarang ini baru hanya kelas 6 saja ya. Nah, sementara kelas 1 sampai kelas 5 itu belum ada. Begitu berarti belum juga terjadwal gitu ya. Nah, menurut Ibu berarti kalau selama ini tadi di ekstrakurikuler masih vakum ya? Iya. Nah, menurut Ibu apa yang menurut Ibu waktu yang tepat untuk melaksanakan kegiatan ekskul yang baik itu sehingga visi Ibu itu bisa terlaksana itu kapan ya? Iya, seharusnya saya maunya visi saya itu dilakukan yaitu pada kegiatan ekstrakurikuler. Sebagaimana di sekolah-sekolah lain kan pada setiap hari Sabtu itu kan difokuskan untuk pengembangan diri anak-anak. Sementara di sekolah saya itu dari jam 10.30 sampai jam 11 itu kita tatap muka seutuhnya, habis itu pulang. Ada satu kelas yang tinggal itu untuk persiapan pada jadi saya berpikir kapan visi saya ini akan terlaksana, sementara jadwalnya belum sudah terarah seperti itu. Begitu ya. Berarti hari Sabtu tetap belajar seperti biasa ya. Dan Ibu mengharapkan hari Sabtu itu bisa khusus untuk ekskul begitu Iya. dan juga khusus untuk tadi bagaimana supaya anak-anak mencintai Al-Quran tadi. Berarti mengarah ke seperti program seperti apa itu Ibu? Kalau ini tujuan saya, ini visi saya ini mengarah kepada sesuai dengan program yang diturunkan oleh Kepala Dinas Pendidikan di Padang-Pariaman, yaitu setiap akhir tahun itu anak-anak itu kan ada wisuda tahfiz. Jadi tujuan saya anak-anak ini mencintai ayat Al-Quran, menjaga membaca, dia juga hafal. Akhir tahun dia akan mendapat sertifikat wisuda tahfiz, akan memudahkan dia masuk ke jenjang pendidikan yang dia inginkan. Begitu, wah luar biasa sekali ya, mulia sekali tujuan Ibu ya. Berarti memang menjadikan anak-anak peserta didik Ibu yang mencintai Al-Quran dan hafal begitu ya Ibu ya, dan tahfiz, dan Ibu ingin semuanya terjadwal gitu ya. Nah, kira-kira ini menurut Ibu apa ya langkah agar kegiatan ekstrakurikuler ini bisa terlaksana dengan baik? Ya, mau saya itu langkah-langkahnya itu terlebih dahulu saya berbicara dulu dengan atasan atau kepala sekolah
sekolah. Hmm. Kemudian melalui kepala sekolah saya meminta waktu kepada kepala sekolah yang sudah besar yang guru atau wali murid seperti itu. Sehingga aktivitas saya tadi bisa dilakukan. Oh iya begitu ya, berarti dalam rapat ya begitu ya. Apa rencana Ibu dalam rapat tersebut? Seperti apa? Iya, insya Allah kalau saya mendapatkan waktu, saya akan memimpin sebuah PPT, semenarik mungkin, saya paparkan apa visi saya, paparkan perubahannya, kemudian apa tujuan dari visi saya ke depannya bagi anak-anak saya, kemudian saya paparkan kepada di depan kepala sekolah, di depan guru, di depan orang tua, sehingga termotivasi lah gitu orang lain untuk mendidik anak-anaknya, tidak hanya sekedar dari guru, tetapi dari pihak luar yang bisa ikut serta dari visi saya. Wah bagus sekali Bu, berarti semuanya terlibat begitu Ibu ya, orang tua juga ikut begitu ya, orang tua ya. Nah kira-kira siapa lagi yang kira-kira Ibu bisa libatkan untuk mendukung rencana ini? Rencananya saya berdiskusi dengan kawan-kawan di sama-sama profesi yaitu guru BAI yang dalam melaksanakan kegiatan SPU sekolahnya. Kemudian saya juga minta dukungan dari guru-guru yang lain dan kepada orang tua. Oh begitu ya, berarti Ibu akan berkolaborasi ya dengan guru PAI lainnya. Ya. Nah ini kapan ini rencana Ibu ini akan dilaksanakan ini? Insya Allah Bu, karena sekarang kan akhir semester, mau libur. Kalau saya mendapatkan waktu, sudah berbicara dengan kepala sekolah, insya Allah akan saya laksanakan di awal pembelajaran semester 2. Oh gitu. Tapi kalau saya rasa kalau untuk berkolaborasi dengan guru PAI-nya kapan Ibu? Iya. Kalau dengan guru-guru BAI mungkin kami bisa lewat Zoom gitu. Kan kami ada grup KKG yang Wah bagus sekali ya. Ini saya lihat Ibu banyak rencananya ya, memperkenalkan visi, kemudian ada lagi berkolaborasi dengan guru PAI lainnya, dan itu sudah Ibu bisa ya Ibu mulai dari sekarang dengan Zoom ya, walaupun tidak menunggu untuk semester berikutnya begitu ya Bu ya. Wah saya penasaran juga nih sama hasilnya, dan saya ingin mendengar nih cerita Ibu Januetri ke depannya begitu Ibu. Allah Kak besok kalau sudah saya akan saya akan ikuti lagi sama. Ya begitu ya Ibu ya. Berarti kita lihat ya Ibu ya. Apa nih namanya penerapan rencana Ibu tadi. Berarti pas di awal semester ya. Nanti. Berarti kita akan diskusi lagi ya mengenai ini. Bagus sekali Ibu Wet. Bagaimana Ibu Wet, apakah sudah menemukan solusi? Rasanya? Alhamdulillah dari pembicaraan kita tadi saya sudah menemukan solusi bagaimana cara saya untuk mencari waktu untuk pengembangan visi saya, yaitu saya minta waktu dulu kepada kepala sekolah, guru yang lain, dan diadakan mereka rapat. Kalau saya dapatkan waktu, Allah akan dimulai nanti pada awal September. Wah ini Masya Allah luar biasa sekali ya. Saya salut sekali dengan visi Ibu Wet yang sangat luar biasa ini. Mungkin visi ini tidak hanya visi untuk anak didik kita saja, tapi juga untuk di akhirat ya Ibu Wet, kehidupan yang terbaik lagi nanti ke depannya ya. Oke Ibu Wet, saya rasa sudah cukup. Ada lagi yang ingin disampaikan Ibu Wet? Sampai di sini, sampai di sekarang cukup Ibu. Insya Allah besok kalau sudah saya mau menyampaikan menit lagi saya ulangi dulu. Ya saya tunggu ya. Mungkin saya mau masuk kelas lagi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Nadia dalam meluangkan waktunya, kepada Ibu Ar. Saya izin dulu berbuat. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Ibu, itu proses coaching saya dengan guru PAI Ibu Januetri. Bagaimana menurut Ibu? Bagus ya. Sekarang ini Bu, kalau Ibu bagaimana perasaan Ibu tadi saat mengikuti Ibu dari ini? Oh rasanya saya bahagia ya Ibu ya. Juga melihat tadi visi Ibu Januetri yang sangat luar biasa. Saya salut sekali dengan beliau. Senang sekali rasanya menjadi bagian untuk mewujudkan visinya. Oh iya. Jadi selama melakukan coaching tadi, apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching tadi?
Kemudian indikator apa dalam ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Oh iya Ibu, sepertinya tadi saya sudah melaksanakan alur kita ya Ibu ya. Saya sudah menanyakan tujuan, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahannya, kemudian memberikan pertanyaan tentang rencana aksinya dan tanggung jawab serta komitmennya. Nah kemudian sepertinya tadi saya juga sudah melaksanakan kompetensi coaching tadi ya Ibu. Nah, kemudian yang menjadi indikator itu tadi adalah ada beberapa pertanyaan yang berbobot yang saya rasa yang bisa membimbing Ibu Januari untuk menyelesaikan permasalahannya tadi mengenai jadwal bagaimana merealisasikan visinya tadi begitu Ibu. Kemudian sudah muncul tadi ide-ide baru dari Ibu Januari dan pertanyaan saya itu beliau tadi sudah ingin untuk berkolaborasi dengan PPAI, kemudian bicara rapat, begitu ya, kemudian menyampaikan visinya, membuat PowerPoint, nah seperti itu Ibu. Saya rasa itu indikatornya Ibu. Nah ya. Jadi pada kesempatan pengamatan ini boleh nggak Ibu mau menyampaikan hasil pengamatan? Oh dengan senang hati Ibu, itu sih yang saya harapkan. Iya. Nah, dari pengamatan saya tadi ya, kelihatannya tadi Ibu sudah berperan sangat baik. Nah, kemudian sudah melakukan proses coaching yang sudah sesuai dengan konsep coaching, yaitu terciptanya kemitraan dengan coaching, kemudian memunculkan kreativitas coaching, sehingga kemudian memaksimalkan potensi yang ada pada coaching. Kenyataannya seperti itu tadi, semua pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Ibu kemukakan tadi sudah bisa memancing segala potensi coaching, sehingga coaching itu bisa memberikan solusi dari permasalahannya sendiri. Alhamdulillah Ibu. Kemudian kedepannya lagi apa yang ingin Ibu kembangkan, kembangkan berdasarkan hasil pengakuan coaching yang barusan dilakukan ini? Itu tadi Ibu ya, mungkin untuk kedepannya saya lebih menjadi pendengar yang lebih aktif lagi, kemudian saya juga berusaha lagi membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa menggali kompetensi coaching untuk berikutnya gitu Ibu. Ya Bu ya, tidak terasa sudah berjalan waktu ya. Jadi sudah lama kita berbincang-bincang. Lain kali kalau ada kesempatan nanti kita sambung lagi ya di waktu yang lain, dengan mungkin dengan materi coaching yang lainnya. Wah ya, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Sama-sama. Kalau begitu saya kembali ada kelas lagi ya Ibu ya. Silakan Ibu ya. Terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selamat Ibu. Berapa ya Bu? Begini Bu, saya sebagai coach akan melakukan coaching dengan coach saya. Ya. Jadi saya minta Ibu sebagai pengamatnya. Oh itu dengan senang hati, insya Allah saya bisa membantu. Tentunya sebelum kita melakukan coaching, ada beberapa rubrik pertanyaan kan saya sama Ibu dulu seperti itu agar proses coachingnya, pengamatannya berjalan dengan lancar seperti itu ya Bu. Iya. Dimana di sini sebelum ada beberapa pertanyaan yang akan dilakukan. Yang pertama itu dari dua itu alur kita, kemudian kompetensi. Kira-kira Ibu paham atau tentang alur kita itu seperti apa? Oh iya. Oh alur kita tuh kalau nggak salah Bu, yang pertama itu tujuan, Ya, yang kedua identifikasi masalah, ya, yang ketiga rencana aksi, yang keempat yaitu tanggung jawab. Nanti kalau ada tambahan komitmen. iya, kemudian ya.
seperti itu ya Bu. Soalnya nanti kecelakaan coaching itu yang akan diterapkan ya. Kemudian dalam proses coaching nanti kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan? Oh iya. Kompetensi nanti yang akan saya kembangkan adalah yang pertama yaitu kesadaran penuh, menghadiri sepenuhnya dengan fokus, dengan kunci. Yang kedua, mendengarkan aktif. Yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Iya, bagus ya. Insya Allah kalau dengan langkah-langkah demikian akan berjalan lancar ya. Iya. Kemudian tidak hanya kompetensi, tentu kita mempunyai yang lebih spesifiknya kompetensinya yang akan Ibu tadi seperti apa? Yang lebih spesifiknya yaitu tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Iya, berbobot. Tentu melalui beberapa indikator. Kemudian indikatornya yang seperti apa nanti yang saya kembangkan? Jadi indikator yang akan saya kembangkan itu nanti adalah dengan pertanyaan yang berbobot itu, hendaknya pertanyaan yang diajukan itu nanti dapat menggali potensi coaching saya Bu. Dimana kalau sudah digali potensinya, nanti dia akan mengungkapkan sendiri, menemukan solusi dari pemecahannya sendiri berdasarkan ide-ide kreatif yang muncul dalam pemikirannya sendiri. Ya, bagus sekali ya pemahaman besar untuk nanti, semoga berjalan dengan lancar ya. Iya, Tadi Ibu An ingin ke coaching. Iya, tadi mau ke kelas katanya sebentar. Oh iya, kita tunggu sebentar ya Bu ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, Ini Bu, iya. coaching. Ya, dengan Ibu siapa tadi? Ibu Mutia. Iya, Bu Mutia. Nah, Udah nama langsung saja iya, kami coaching. boleh. Ya, ya Bu Ar, ini Bu Ar saya punya merasa galau gitu Bu Ar. Bagaimana ya? Saya seperti ini Bu Ar, saya kan baru mengajar di sini, baru 6 bulan ini mengajar bahasa Inggris. Ya. Tapi kadang saya merasa tidak semangat gitu begitu Bu masuk ke kelas itu, sudah terbayang itu anak-anak itu tidak semangat untuk belajar bahasa Inggris gitu. Jadi selama Ibu mengajar di kelas, anak-anak itu kurang bersemangat ya? Iya Bu. Jadi kalau boleh Ibu tahu ya, bagaimana Mutia kondisi bisa nggak Ibu Mutia menggambarkan kondisi keadaan kelas Ibu yang terlaksana atau yang kemarin yang Ibu laksanakan itu? Iya Bu, pokoknya selama 6 bulan ini kan saya sudah menjelaskan tuh Bu di depan. Nah, saya sudah berbicara, tapi anak-anak itu malah ribut saja Bu, seperti tidak mendengarkan saya begitu Bu. Jadi kadang-kadang saya kalau masuk kelas tuh saya jadi takut duluan Bu, gitu. Sudah terbayang aja begitu Bu, nanti anak-anak ribut, saya sudah capek sekali mengajarnya, mereka ribut saja begitu Bu. Jadi kalau menurut Ibu Mutia, bagaimana cara pemberian materi pembelajaran di kelas? Ya, kemarin-kemarin itu saya cuma dengan metode ceramah Bu, terus kasih tugas. Begitu saja Bu, dengan satu arah. Saya jelaskan terus kasih tugas, udah gitu. Jadi kalau seperti itu, Ibu Mutia punya trik atau teknik atau metode itu yang menarik sekarang untuk melanjutkan lagi materi pembelajarannya di kelas. Atau mungkin saya mencari di YouTube mungkin ya Bu ya. Sudah saya usaha sih Bu mencari-cari beberapa sumber bagaimana agar pembelajaran itu menarik di YouTube. Lalu apakah sudah Bu Mutia temukan metode pembelajaran yang menarik itu? Kemarin ada sih Bu, saya lihat. Nah, kebetulan itu juga bahasa Inggris juga. Sepertinya di situ gurunya itu menggunakan ice breaking Bu. Begitu, seperti ada kayak apa ya, memberikan kuis misalnya gitu Bu, atau yang lucu-lucu dulu gitu Ibu saya lihat.
kemudian menyajikan materinya itu dalam bentuk video pembelajaran. Oh, jadi oke ya Bu ya. Oh, jadi Bu Mutia apakah sudah menyiapkan SD-nya dan video pembelajarannya itu? Kalau ice breaking sudah sih Bu, karena saya sudah lihat dalam bentuk itu, tapi kalau video pembelajarannya belum. Jadi bagaimana usaha Ibu, usaha Bu Mutia? Apa yang Ibu lakukan agar bisa membuat video pembelajaran itu? Sepertinya saya harus mempelajari tutorialnya dulu mungkin ya Bu ya di YouTube. Sepertinya. Oh iya. Jadi kalau membuat tutorial memperhatikan tutorial di YouTube. Nah, seandainya kalau di dalam cara pembuatannya, video pembelajarannya siapa yang bisa membantu? Siapa ya? Wah, sepertinya Bu Widi itu bisa Bu. Soalnya kalau saya lihat Bu Widi itu ahli sekali Bu di bidang IT. Nah, pernah juga kemarin saya lihat waktu beliau mengajar, bagus sekali Bu videonya. Mungkin saya bisa nanya ya Bu ya ke Bu Widi. Oh iya, ya silakan saja Bu, nanti tanya sama Bu Widi. Soalnya Bu Widi itu memang pakarnya loh Bu, memang pintar IT ya. Iya ya. Kira-kira Bu Widi mau nggak Bu ya ngajarin saya? Oh jelas lah Bu, mau Ibu tuh. Kadang kalau tentang pembuatan videonya kan tadi nggak ada yang mau membantu. Kemudian ngomong pembuatan videonya kapan berapa nih waktunya atau kapan dimulainya? Berapa ya Bu ya? Saya coba-coba dulu ya Bu ya. Mungkin seminggu mungkin ya Bu. Atau saya tanya-tanya lagi sama Bu Widi. Berarti saya harus belajar mandiri, lihat di YouTube, lihat tutorialnya, terus tanya sama Bu Widi jika misalnya saya ada terkendala. Mungkin begitu ya Bu. Oh iya ya. Ya, kita Satu minggu Bu. Satu minggu ya. Iya. Oh ya, diusahakan, mungkin bisa. Nah, Iya. yang mudah-mudahan lancar ya pembuatan videonya ya. Bisa nanti kita diterapkan lagi sama anak-anak, biar anak-anak kita itu apa ya? Jadi ribut, biasanya ribut. Iya. Biasanya ribut. Oh iya. Jadi kemudian seandainya memang sudah rampung nanti ya, Bu ya. Bagaimana nanti untuk kedepannya lagi? Oh iya ya, kalau misalnya nanti sudah selesai, saya boleh kasih lihat ke Ibu nggak ya videonya? Ya, Nanti Ibu bisa kasih tanggapan ya, ya. bagaimana kira-kira. Atau misalnya Ibu lihat saya mengajar juga di kelas begitu Ibu? Ya, boleh. Nanti kan Ibu bisa kasih mana yang kurang begitu Ibu. Boleh ya Bu ya? Ya boleh. Jadi untuk kesempatan kita hari ini, coaching kita, bagaimana sebaiknya kita akhiri saja dulu ya? Iya, rasanya saya sudah semangat lagi Bu. Iya. Begitu Ibu sudah memberikan apa ya, seperti membuka pemikiran saya begitu Bu. Kan ya, seperti yang Ibu sampaikan. Ya syukurlah kalau Bu Mutia sudah merasa senang dan lega ya setelah kita melakukan coaching hari ini. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi ya Bu. Iya, Kita Bu. melanjutkan coachingnya, mungkin ada peningkatan atau apalagi bidang yang lainnya. Iya, oke Bu. Baik Bu, nanti pokoknya kalau saya sudah selesai buat videonya, saya kasih lihat ke Ibu ya. Kemudian ada lagi, saya minta Ibu, kalau bisa Ibu ada waktu terus untuk Iya. coaching-coaching berikutnya. Mudah-mudahan, iya. Jadi saya nyaman juga Bersedia. mengajarnya. Iya. Bersedia ya Bu ya? Bersedia. Oke, makasih Ibu. Iya. Sekarang saya jadi semangat lagi nih Bu, masuk iya. kelas. Bagus. Ibu saya masuk kelas dulu ya Bu ya. Silakan. Makasih Ibu. Saya permisi dulu Sekali ya Ibu. Mutianya. Iya, Bu. Ya, bagaimana tadi? Coachingnya kayaknya berjalan dengan baik. Iya. Bagaimana perasaan Ibu? Senang Bu. Rasanya terpenuhi lah tadi itu. Gimana itu? Saya tadi sudah melaksanakan mendengar
penuh, kemudian meningkat aktif, kehadiran penuh dan fokus, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Sehingga kelihatannya coach saya itu kelihatanlah muncul progresi. Iya. Baik sekali ya Bu, proses coachingnya tadi. Coachingnya terlihat happy sekali setelah Iya. ikut oleh Ibu. Iya, Semoga mudah-mudahan itu lah, Bu. baik maksudnya ya. Iya. Kira-kira indikator yang terkait perkembangan tadi apa tadi yang telah dicapai indikatornya? Ya, indikator yang dikembangkan tadi yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Kelihatannya coach saya itu memunculkan ide-ide baru, ide-ide kreatif yang dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tadi. Ya, ya Bu. Terima kasih. Mungkin itu bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Silakan Ibu. Terima kasih. Saya syukur sekali Iya. kalau Ibu mau menyampaikan. Ya, sebagaimana yang telah saya amati tadi, coaching Ibu dengan sebagai coach, coachingnya terlihat happy sekali, menemukan solusi dari masalah-masalahnya dari pertanyaan-pertanyaan Ibu tadi. Ibu juga sudah melakukan hal cerita, yaitu adanya tujuan dari si coaching, kemudian identifikasi masalahnya seperti apa, rencananya aksinya seperti apa, kemudian tanggung jawabnya ke depan seperti apa. Itu sangat baik sekali dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobotnya, sehingga seperti tadi dengan semangatnya mengeluarkan ide-ide untuk kedepannya seperti apa ya, seperti itu sangat bagus sekali ya Bu. Kemudian dari indikator-indikator yang telah disampaikan tadi sudah tertanam juga dengan baik. Semoga kedepannya membawa perubahan pada situasi tadi. Seperti itu hasil pengamatan dari saya. Untuk kedepannya kira-kira insya Allah kalau Ibu sebagai coach lagi, kompetensi seperti apa yang pengen Ibu kembangkan? Nah, ya. Dari kompetensi itu ada 3 tadi itu kan Bu. Yang pertama yaitu kesadaran penuh, fokus. Yang kedua yaitu mendengarkan aktif. Yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kalau untuk 1 dan 2 tadi mendengarkan aktif dan kesadaran penuh tadi itu lagi besok ini rencana akan ditingkatkan Bu. Kalau pertanyaan berbobot itu lebih ditingkatkan lagi di penguatan. Ya bagus, seperti itu lebih meningkatkan pertanyaan berbobotnya. Kemudian besok ingin menyerapkan seminar yang lebih aktif. Iya. Semoga itu terlaksana dengan baik. Mungkin sampai di sini percakapan kita. Semoga ada membawa solusi bagi Ibu apa yang saya amati dan itu apa yang dilakukan kepada Ibu. Mungkin ada kegiatan lain dan saya juga ada kegiatan lain. Terima kasih. Iya, saya terima kasih juga ya Bu telah Ibu berikan waktu untuk saya sehingga saya sekarang ini sudah merasa puas rasanya Bu, karena coaching yang saya lakukan, coaching saya itu kelihatannya sudah menemukan solusi dari permasalahannya dan dia sudah sangat senang dia kelihatannya Bu. Ya, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama.